wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Asma, saya dari Makassar, Indonesia. Teman-teman, pilar merupakan bagian terpenting dari satu bangunan dan pilar juga yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan tersebut. Nah teman-teman, di FFG kita ada namanya 4 pilar. 4 pilar ini merupakan salah satu kunci untuk membuat jaringan kita menjadi besar dan salah satu kunci untuk mendapatkan passive income dalam jangka panjang. Nah teman-teman, hari ini kita bahas sama-sama yuk tentang apa itu 4 pilar. Siap teman-teman? Oke, sekarang kita bahas pilar yang pertama, yaitu learning attitude atau sikap mau belajar. Nah, kita sebagai individu, sebagai manusia yang mau sukses dan terus bertumbuh, tentunya kita butuh yang namanya belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal yang namanya batas wilayah. Nah, teman-teman, kenapa ada kata attitude di situ? Kenapa bukan cuma learning? Karena pada saat kita belajar itu mengenai tentang sikap kita. Di dalam sikap itu tentu ada niat, dan di dalam niat itu ada attitude. Jadi kita datang belajar bukan karena suatu kewajiban. Kita belajar bukan karena kita mau dilihat upline, tapi kita belajar betul-betul untuk saya bertumbuh, untuk saya grow di situ. Nah teman-teman yang luar biasa, FFG sudah menyiapkan kita semua toolsnya. Ada di Enanite, ada bootcamp, ada Endcamp, ada WLT show, ada WLT sale, ada buku-buku yang disarankan, ada CD-CD yang disarankan. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk membuat saya dan Anda bertumbuh. Nah, teman-teman, itu pentingnya dari learning attitude. Nah, kemudian teman-teman, kita bahas tentang pilar yang kedua, yaitu edifikasi. Nah, kenapa kita butuh edifikasi dalam bisnis ini? Karena pada saat kita kesulitan untuk menceritakan atau mempresentasikan bisnis ini kepada prospek kita, disitulah kita butuh pihak ketiga. Pihak ketiga kita ini yaitu upline. Dan disitu pula kita butuh yang namanya edifikasi. Nah, apa itu edifikasi? Edifikasi adalah memberi nilai lebih kepada sesuatu, memberi nilai lebih yang positif kepada seseorang atau barang. Nah, teman-teman, dalam bisnis ini apa saja yang perlu kita edifikasi? Kita perlu edifikasi company, kita perlu edifikasi upline, kita perlu edifikasi downline, kita perlu edifikasi crossline, kita perlu edifikasi support system, dan kita perlu edifikasi produk. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa kita butuh edifikasi company? Karena perusahaan ini tidak diiklankan, teman-teman. Jadi kita yang harus menceritakan kepada prospek kita apa kelebihan-kelebihan yang telah diberikan company ini kepada kita. Oke? Kemudian kenapa kita harus mengedifikasi upline? Nah, teman-teman, pernah enggak teman-teman mendengarkan atau mengagumi seseorang? Kagum sekagum-kagumnya. Padahal kita belum pernah ketemu dengan orang tersebut. Tapi kita melihat dan mendengar semua tentang orang tersebut itu dari sosial media, dari TV, dari radio. Nah, itu adalah salah satu bentuk edifikasi. Contoh juga, teman-teman ada enggak artis favorit, artis penyanyi favorit? Nah, pada saat artis tersebut datang ke kota kita itu bela-belain untuk bisa antri, untuk beli tiket, atau kita cuma sekedar datang ke bandara cuma untuk melihat artis itu walaupun dari jauh, teman-teman. Kenapa? Karena kita sangat mengagumi artis tersebut dan kita melihat dan kita mendengar semua kehidupan artis tersebut dari media sosial. Nah, itu juga namanya edifikasi. Nah, teman-teman, pada saat kita mempertemukan upline kita sama prospekan kita, nah prospek ini tidak tahu siapa upline kita. Disitulah kita butuh mengedifikasi upline. Kita ceritakan tentang kelebihan-kelebihan dia, kita ceritakan tentang hal-hal positif dia, dan kita ceritakan bagaimana dia tulus bantu kita dalam bisnis ini. Nah, pokoknya kita buat penasaran sehingga si prospekan ini mau ketemu dengan upline kita. Nah, itu namanya kerja pintar. Dan
Edifikasi ini sangat powerful. Pada saat kita sudah mengedifikasi upline kita luar biasa dan prospek ini atau tim kita ini yang minta ketemu kepada upline kita, di sanalah dia akan mendengarkan semua apapun yang dikatakan si upline tersebut, ya. Karena dia sudah mendengarkan hal-hal yang baik tentang upline tersebut. Itu kekuatan dari edifikasi. Kemudian kita juga mengedifikasi downline kita, ya. Kita edifikasi juga tentang crossline kita. Nah, di mana kita mengedifikasi crossline kita? Kita edifikasi contoh di saat kita pertemuan, ada WLT show. Kebetulan yang presentasi ini adalah crossline kita. Disitulah kita mengedifikasi dia agar orang yang kita bawa ini mau mendengar presentasinya. Kita juga harus mengedifikasi produk. Jadi kita ceritakan setelah kita menggunakan produk, apa kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Nah, makanya kita harus menjadi user 100%. Kemudian kita juga mengedifikasi support system, yaitu FFG. Kita sharingkan setelah kita join FFG, dampak-dampak positif apa yang kita dapat dari support system tersebut. Nah, itu hal-hal yang harus kita edifikasi. Nah, teman-teman, edifikasi ini berkaitan dengan ego. Kenapa ada orang tidak mau mengedifikasi upline-nya? Kenapa? Karena orang tersebut tidak mau kelihatan lebih kecil daripada si upline. Dan dia tidak mau upline-nya ini kelihatan lebih pintar daripada dia. Nah, ini berhubungan dengan ego. Padahal, pada saat dia mengedifikasi orang lain atau dia mengedifikasi upline-nya, dia akan balik teredifikasi dengan luar biasa. Nah, teman-teman, edifikasi itu sebenarnya adalah giving. Pada saat kita giving, perlu yang namanya ketulusan dan perlu yang namanya kerendahan hati. Jadi kita tidak mengambil kredit di situ. Dan pada saat kita giving, kita memberi, pasti tidak mengharapkan yang namanya timbal balik ya. Karena pada saat kita memberi, kita mengharapkan timbal balik, itu bukan giving namanya, tapi itu namanya barter. Oke teman-teman, itu dari edifikasi. Ya, selanjutnya teman-teman kita bahas pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga apa itu? Pilar yang ketiga adalah no cross-lining. Nah teman-teman, cross-lining ini tidak berdampak langsung kepada si pelakunya pada saat itu. Tapi dampaknya itu bisa dirasakan bertahun-tahun berikutnya. Teman-teman, cross-lining ini adalah satu konsep yang ditemukan melalui proses yang panjang. Karena diteliti, kenapa ada jaringan besar, kecil, naik, turun, itu salah satu penyebabnya karena cross-lining. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada Anda menjoinkan si A dan si B. Nah, A dan B ini namanya cross-line. Mereka tidak satu jalur. Anda dan A satu jalur. Anda dan B satu jalur. Tapi A dan B ini namanya cross-line. Nah, pada saat A dan B bertemu di satu pertemuan dan kemudian mereka ngobrol tentang bisnis ini, nah itulah yang dikatakan no cross-lining. Jadi A dan B itu tidak boleh sama sekali membahas tentang bisnis ini. Kuncinya agar kita tidak melakukan cross-lining, terapkan seperti ini. Jangan urus dapur orang lain. Pokoknya yang kita perhatikan adalah saya ke bawah. Bagaimana saya itu membesarkan jaringan saya. Tidak perlu kita mempertanyakan jaringan orang lain. Si A kemana? Si B kemana? Ada apa dengan jaringan A? Ada apa jaringan B? Itu cross-lining. Atau pada saat orang baru biasanya datang ke satu pertemuan, selalu bertanya seperti ini. Grup kamu sudah berapa? Bonus kamu sudah berapa? Kamu sudah join berapa lama? Nah, itu namanya cross-lining. Pokoknya seperti ini. Tidak mungkin McD itu menutup gerainya untuk membantu KFC jualan. Itu namanya cross-lining. Pokoknya begini teman-teman. Pada saat ingin melakukan sesuatu dan ragu apakah ini cross-lining atau tidak, sebaiknya konsultasi. Oke teman-teman, itu cross-lining. Sekarang kita bahas tentang pilar yang keempat,
Pilar yang keempat yaitu konsultasi. Nah, kenapa kita butuh konsultasi di bisnis ini? Karena kita tidak tahu letak kesalahan kita itu ada di mana. Yang tahu letak kesalahan kita itu adalah upline terdekat kita dan upline yang berpengalaman dalam bisnis ini. Nah, teman-teman, semakin besar jaringan kita, semakin kita butuh yang namanya konsultasi. Makanya, sejak jaringan kita masih kecil, biasakanlah untuk terus berkonsultasi. Nah, kenapa? Karena konsultasi ini bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, dan bisa menghemat tenaga. Ada tips dalam berkonsultasi. Yang pertama tipsnya, pada saat konsultasi itu bertanya, bukan mempertanyakan. Jadi beda antara bertanya dan mempertanyakan. Kenapa? Karena pada saat kita bertanya, itu sesuatu yang benar-benar kita belum ketahui dan kita mau tahu solusinya seperti apa. Nah, yang kedua, bukan minta persetujuan upline. Nah, contoh ya, pengalaman saya. Saya bertanya kepada upline saya, boleh enggak saya home meeting di arisan? Nah, upline saya bilang, boleh-boleh aja, tapi itu tidak efektif. Tapi saya bertanya lagi, upline, boleh enggak saya home meeting di arisan? Upline saya menjawab, boleh, tapi itu tidak efektif. Nah, itu namanya minta persetujuan. Oke, jadi jangan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai upline, apabila saya tidak tahu jawaban apa yang saya harus berikan, sebaiknya pertanyaan itu saya simpan, kemudian saya bertanya lagi kepada upline saya. Jadi saya tidak asal menjawab, oke? Kemudian tips yang keempat, pada saat berkonsultasi, Anda yang meminta konsultasi kepada upline. Nah, ini bedanya. Pada saat upline yang meminta downline-nya untuk konsultasi, berarti yang butuh siapa? Yang butuh upline-nya. Tapi pada saat saya sebagai downline itu minta konsultasi kepada upline, nah berarti saya yang butuh. Nah, jadi itu adalah tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima apa? Konsultasilah kepada upline yang aktif di jaringan yang sama. Konsultasilah kepada upline yang aktif di sistem yang sama. Jadi jangan konsultasi sama upline yang aktif di mana-mana. Aktif di bisnis A, aktif di MLM B, aktif di MLM C. Jadi tidak bisa seperti itu, ya. Harus konsultasi kepada upline yang benar-benar aktif di sistem yang sama. Oke, kemudian tips yang keenam adalah pada saat kita berkonsultasi itu bukan untuk berkeluh kesah, tapi benar-benar untuk cari solusi. Cari solusinya seperti apa? Contoh, kita punya tantangan bekerja dari pagi sampai sore. Nah, kita konsultasi kepada upline bagaimana cara membagi waktu. Nah, sharing saya juga seperti ini. Saya konsultasi kepada upline tentang tantangan saya. Saya punya 4 anak dan saya berkonsultasi kepada upline saya bagaimana caranya saya menjalankan bisnis ini tetapi saya juga tetap menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu yang namanya cari solusi. Oke, kemudian tips yang ketujuh, pada saat kita konsultasi, siapkan daftar impian kita. Kita juga bisa siapkan 3 kali ketiga kita. Siapkan juga gambar pohon jaringan. Dan siapkan juga goal jangka pendek, goal jangka menengah, dan goal jangka panjang. Oke, itu tips dari berkonsultasi. Nah, teman-teman, itu adalah 4 pilar. Learning attitude, edifikasi, no crosslining, dan konsultasi. Nah, 4 pilar ini benar-benar tidak bisa lepas dari bisnis kita. Terapkan 4 pilar ini pada saat kita mau punya jaringan yang kokoh dan kita mau mendapatkan passive income yang panjang. Dan teman-teman contohnya seperti ini. Teman-teman tahu meja? Meja punya berapa kaki? Punya 4 kaki ya. Nah, pada saat salah satu kaki meja itu patah, nah meja itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Sama dengan bangunan teman-teman. Pada saat bangunan itu salah satu pilarnya jatuh, maka ambruk juga bangunan tersebut. Sama pada saat kita menjalankan bisnis ini dengan 4 pilar. Semua 4 pilar ini harus kita terapkan. Kenapa?
karena pada saat satu pilar kita tidak terapkan, jaringan kita juga bisa ambruk, ya. Oke, teman-teman, luar biasa ya 4 pilar ini. Yuk sama-sama kita terapkan 4 pilar ini dan sama-sama kita akan punya jaringan yang kokoh dan sama-sama kita akan mempunyai passive income yang jangka panjang. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam.